Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para jamaah santriawan santriawati, para muhibbin, ikhwan seagama, sebangsa, dimanapun saja berada. Alhamdulillah kita semua panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, yaitu diantaranya nikmat ijad dan nikmat imdad. Alhamdulillah yang paling terutama adalah nikmat iman wal Islam, sehingga kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan diberikan ilmu, diberikan pemahaman untuk memahami tentang ilmunya Allah. Itulah kita rasa syukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah dengan i'tikad kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in. Umumnya kita semua sebagai umatnya, mudah-mudahan di akhir zaman ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan, kesabaran dalam menempuh hidup yang penuh rintangan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah muhibbin di mana saja berada, saya kembali yaitu dalam sesi kajian atau kita ngaji bareng untuk mendapatkan ridho Allah yang pertama. Yang kedua yaitu kita oleh karena sabab tolab ilmu atau mencari ilmu atau membahas tentang ilmu, kita didapatkan atau mendapatkan yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tahu tentang ilmu, maka kita seyogyanya harus melaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali dalam kajian di mana saya perasaan ada yang mengganjal ketika membaca seseorang yang di jauh di sana, di seberang sana, entah itu di negara mana itu, Hong Kong mas ya, di negara Hong Kong. Alhamdulillah netizen atau muhibbin mengikuti pengajian ini, yaitu bertanya masalah bagaimana hukumnya atau bagaimana penjelasannya atau jawabnya ketika saya adalah orang Islam atau orang Muslim bekerja di satu tempat yang kebetulan itu yang punyanya adalah non-Muslim. Artinya dalam berbagai macam etika dan kelakuannya berbeda dengan Islam aturan-aturannya. Ketika saya beribadah
ibadah mahdhah, ibadah yang bisa dilakukan, sholat fardu 5 waktu, dan sholat-sholat sunnah saya laksanakan seperti sholat duha, tahajud, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah saya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saya bekerja di tempat non-muslim? Dan ketika di bagian belakang, misalnya bagian dapur, ada sesuatu makanan yang makanan itu sudah digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu makanan yang haram bagi umat Islam, artinya tidak halal, bahkan termasuknya kalau menurut fikih itu hukumnya najis mughalladah. Najis terbagi 3, dan najis mukhaffafah, mutawassithah, dan najis mughalladah. Apakah bagaimana ini hukumnya, saya risih atau perlu penjelasan? Yang pertama, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bahas semuanya masalah ini ya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang manusia sudah ada di skenarionya Allah, sudah ada di buku catatan Allah. Di mana-mana kita bekerja, di Indonesia, ada yang di Singapura, ada yang di Jepang, dan di berbagai macam negara, itu sudah ada di catatan Allah atau di skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kita adalah umat Islam yang mempunyai etikat, yang mempunyai pengamalan sunnah Rasulullah SAW atau mengikuti Rasulullah SAW yang bersumber dalam Al-Quran. Itulah patokan kita. Dimanapun saja kita berada, kita harus mengabdi kepada Allah, kita harus tahu tentang ilmu-ilmu Allah. Makanya mudah-mudahan kita semua mendapatkan penjelasan dalam kajian ini. Yang pertama, tentang masalah ibadah yang bercampur baur dengan lingkungan, dengan tempat. Kalau menurut hakikat dalam ilmu fikih, ibadah itu kan harus suci dohiron wa batinan, luar dalam. Pakaian luar suci, pakaian dalam yaitu hati pun harus suci. Bahkan harus dianjurkan khusyuk kalau bisa. Ketika kita melihat tempat sholat, tempat kita ibadah pun harus suci dari berbagai macam najis, kotoran, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau sudah mengikuti aturan, insya Allah amal ibadah kita diterima. Ini mah masalahnya di tempat yang kayak begitu. Jadi di satu tempat yang dimana itu tempat kadang-kadang ada makanan atau minuman yang gak bagus, yang gak halal, garis miring haram, seperti daging itu kan di hukum Islam hanya misalnya yang diberatkan itu adalah yang mutlak haram atau najis adalah daging anjing dan babi. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena sudah diteliti oleh Rasulullah SAW, kedua binatang itu mempunyai sisi negatif, mempunyai penyakit yang lumayan ketika nempel di manusia. Seperti contohnya anjing, kena air liur anjing, tetesannya itu mengakibatkan penyakit-penyakit, minimal gatal, kalau digigit bisa rabies, kata bahasa dokter. Babi pun begitu, di dalam daging babi itu terdapat cacing-cacing pita yang ketika dia dimasak dalam 200 cc tidak akan mati. Ketika dicerna di dalam perut kita, maka cacing pita keluar dan dia akan tumbuh liar di dalam perut. Dan itu akan menghalangi kepada ibadah dan lain sebagainya. Organ tubuh kita akan terganggu. Makanya Rasulullah SAW inisiatif dua binatang ini yang tidak boleh dimakan oleh makhluk karena ini bertolak belakangan. Saya pun, Bang, Mas, bertolak belakangan. Nah, ini kita harus bisa nyiasatinya. Seorang muslim itu di dalam Islam itu tidak ada sulit. Inna ma'al usri yusra. Nah,
Jawabannya, di dalam kesulitan bakal ada kemudahan. Jadi dalam hukum agama Islam itu tidak mentok di situ, tidak tok hukum di situ, tetapi kita bisa menyiasatinya bahwa ketika kita bekerja sebagai misalnya apalah gitu, TKW misalnya, ada kerjaan semacam itu, kita siasatin. Hukum itu tidak tertentu di situ. Ketika kita megang barang gampang aja, carilah hukum misalnya apa namanya, membersihkan najis, yaitu sebanyak 7 kali. Dalam salah satunya kudu pakai tanah yang lembek. Nah itu bisa, nyantai aja, tenang, jangan pusing-pusing. Terus apalagi diantaranya ya sekarang pakai alat lah, misalnya pakai sarung tangan, pakai karet. Ketika kita bersentuhan dengan barang itu tidak menyentuh langsung kepada kulit, tetapi ketika kita mau sholat, mau ibadah, sebelum wudhu itu harus dibersihkan dulu 7 kali bagian tangan kita, bagian kaki kita. Salah satunya pakai tanah yang lembek itu. Jadi salah satu misalnya kumbahan pertama, kumbahan kedua pakai tanah, terus dibersihkan. Kenapa pakai tanah? Kata Rasulullah SAW, di mana aku dilahirkan di kota Mekah, darahku yang membawa tanah. Begitu aku lahir di kota Mekah, semua seantero planet dunia ini tanah jadi halal. Tanah bisa akan jadi obat. Makanya termasuk menghalalkan najis mughalladah itu dengan salah satunya membasuh dengan tanah. Itulah dasar-dasarnya. Maka untuk saudari atau saudara yang dimana saja berada dalam keadaan masalah begitu, jangan panik. Harus gimana lagi kita bekerja? Kalau misalnya kita keluar dari situ, susah juga kan prosesnya, lama juga. Tapi kita di sisi lain berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, mudah-mudahan saya sudah mendapatkan semua ini untuk dijadikan pengalaman. Saya berdoa kepadamu ya Allah, robah nasib saya lebih baik daripada ini. Itu doanya. Jadi intinya kita semangat terus, kita jangan panik. Ilmu banyak, tinggal kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan aja. Ketika kita ragu dalam urusan ibadah mahdoh, ibadah yang zahir dan yang batin, tanyakan. Insya Allah kami menjawab dengan seadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kesimpulannya, yang pertama, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, dimanapun tempatnya, kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala asal sesuai dengan aturan-aturannya. Secara fikih menghilangkan najis dari berbagai macam najis, baik itu najis mutawassithah, mughalladah, dan najis mukhaffafah mah sudah itu mah urusan bayi kecil gitu. Nah ini kita harus menyiasatinya. Najis mutawassithah cukup dicuci sarungnya atau pakaiannya atau nempel ke tubuh kita, itu cukup kita cuci. Kalau najis mughalladah, yaitu di mana najis itu harus dibasuh, dikumas sebanyak 7 kali. Salah satunya itu pakai tanah lembek, pakai tanah endut kalau bahasa di sini. Itu sudah cukup segitu. Baru kita wudhu, baru kita melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Insya Allah kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semuanya dapat memahami. Pada pertemuan kali ini mudah-mudahan itu cukup jawabannya demikian. Jadi semangat terus kita berjuang demi Allah, demi karena Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.